Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin Ibu, izin memperkenalkan diri Taruna Muda Poltekip Angkatan 55. Nama Rosa Loyalin, STB 4446, dari Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B, nomor absen 39. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai hukum pidana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Hukum Pidana. Pertama, terdapat pengertian-pengertian mengenai hukum pidana dari pendapat para ahli. Yang pertama ada pendapat Pompe, yaitu hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan di mana pidana itu seharusnya terdapat. Kemudian ada pendapat dari Van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara yang menyelenggarakan ketertiban hukum. Selanjutnya ada pendapat dari Simons mengenai hukum pidana, yaitu keseluruhan perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu hukuman pada barang siapa yang tidak mentaatinya. Kemudian ada pendapat dari Hazewinkel Suringa, hukum pidana yaitu sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah yang terhadap pelanggarnya diancam sanksi hukum. Terakhir ada pendapat dari Prof. Moel Jatno, hukum pidana yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan hukum. Dasar-dasar dan aturan hukum itu terbagi pada yang pertama menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kemudian menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Selanjutnya menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Selanjutnya, terdapat bagan pembagian hukum pidana. Terlihat jelas pada bagan bahwa hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif yang kemudian dibagi lagi menjadi hukum pidana formal dan hukum pidana material. Untuk hukum pidana objektif atau yang biasa disebut ius poenale, yaitu semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggar mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Hukum pidana objektif dibagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formal. Selanjutnya hukum pidana subjektif atau biasa disebut ius poeniendi adalah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif, yaitu hak negara untuk memberikan ancaman hukuman, hak jasa untuk menentukan pelaku pidana, dan hak hakim untuk memutus suatu perkara. Selanjutnya di sini terdapat tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan itu terdapat 4 hal tujuan pemidanaan, yaitu refinkan, retribution atau pembalasan, dan deterrence atau yang biasa disebut efek jera. Untuk reformation adalah memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan restrain adalah dengan cara mengasingkan pelanggar dari masyarakat atau orang-orang yang ia kenal. Untuk retribution adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Yang terakhir ada tujuan pemidanaan yaitu deterrence atau memberikan efek jera untuk mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang berpotensial menjadi penjahat akan jera atau takut melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu perbuatan manusia. Untuk perbuatan manusianya harus bersifat melawan hukum yang diancam dengan pidana terdapat dalam undang-undang atau biasa disebut actus reus, dan perbuatan
melanggar aturan itu harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Contohnya seperti orang yang tidak dalam gangguan kejiwaan maupun orang yang sudah berusia dewasa. Dan tindakan tersebut terjadi karena kesalahan si pembuat. Di sini saya akan memberikan beberapa jenis contoh tindak pidana yang pertama pada pasal 10 KUHP yang dimana berbunyi pidana terdiri atas pidana pokok, pidana mati, penjara, kurungan, dan denda, dan pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pada kalimat yang saya beri warna merah adalah contoh pidana pokok dalam kasus pasal 10 KUHP dan kalimat yang saya beri warna pink adalah contoh kasus pidana tambahan untuk kasus pasal 10 KUHP. Selanjutnya saya akan memberikan contoh pada pasal 71 UU nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA atau jenis pidana bagi anak. Yang pidana pokoknya adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pidana tambahannya berupa perampasan keuntungan dari TP dan pemenuhan kewajiban adat. Selanjutnya ada jenis pidana RKUHP tahun 2009 yang pidana pokoknya yaitu penjara, tutupan, pengawasan, denda dan kerja sosial, dan tindak pidana tambahannya yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana yang bersifat khusus untuk TP tertentu berdasarkan UU, pidana mati, yaitu pidana mati yang diancamkan secara alternatif. Di sini terdapat penggolongan tindak pidana, yaitu berupa delik-delik. Yang pertama ada delik dolus, delik material, delik komisionis, ada juga delik mandiri, delik berakhir, delik tunggal, dan yang terakhir adalah delik aduan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai delik-delik penggolongan tindak pidana. Yang pertama, saya awali dengan delik dolus. Untuk delik dolus adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang dilarang dan diancam pidana. Contoh kasusnya adalah pada pasal 338, 354, atau 187 KUHP. Dan delik culpa, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana karena kelalaian atau ketidakhati-hatian. Contohnya adalah kasus pada pasal 359, 360, dan 188 KUHP. Untuk delik material, delik ini menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana. Contoh kasusnya adalah pada pasal 338, 351, maupun 187 KUHP. Dan delik formal yang menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Contoh kasusnya adalah pasal 362, 160, dan 209 KUHP. Untuk delik komisionis, yaitu melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh aturan pidana yang dapat meliputi delik formal dan delik material. Contoh kasus pada delik ini adalah pasal 362, 372, 378, pasal 338 KUHP. Untuk delik komisionis, melalaikan suruhan atau berbuat dan biasanya delik formal. Dan biasanya delik formal itu terdapat pada contoh kasus pasal 164 maupun pasal 224 KUHP. Untuk delik mandiri adalah delik yang berdiri sendiri, terdiri atas suatu perbuatan tertentu. Contohnya adalah mencuri dan menganiaya. Dan delik berlanjut, delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Contoh pasal pada kasus delik berlanjut ini adalah pasal 64 KUHP. Untuk delik berakhir
yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat, dan delik telah selesai. Contoh kasus pada pasal ini adalah pasal 338 dan 362 KUHP. Dan delik terus-menerus dilakukan untuk melangsungkan keadaan yang dilarang. Contohnya adalah pasal 221 dan 333 KUHP. Untuk delik tunggal, yaitu delik yang selesai dengan satu kelakuan. Contohnya adalah kasus pada pasal 362 KUHP. Dan delik majemuk, delik yang terjadi dua atau lebih perbuatan yang dipersatukan. Contoh untuk delik majemuk adalah kasus pada pasal 480 dan 481 KUHP. Yang terakhir ada delik aduan, delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan, seperti contoh pada kasus pasal 319, 320, 321, 284 nomor 2, maupun 369 nomor 2 KUHP. Itulah materi saya pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaian kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.